pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan sekolah harus ditutup, pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, ada berbagai masalah. Bu, kapan ini masuknya sekolah? Sudah pusing sekali deh. Bagaimana solusinya ya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Zuniana Nurrohmah dari SD Ciren, Pandak Bantul, Yogyakarta. Di sini saya akan berbagi praktik baik dalam PTM, pembelajaran tatap muka terbatas berbasis digital untuk mengatasi learning loss. Di sini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu diagnosis masalah sebelum PTMT. Yang kedua yaitu perencanaan PTMT. Yang ketiga yaitu pelaksanaan PTMT. Yang keempat evaluasi PTMT. Dan juga yang kelima yaitu tindak lanjut PTMT. Belajar itu ibarat membangun rumah. Rumah yang kokoh dibutuhkan fondasi yang kuat. Semakin tinggi bangunan maka dibutuhkan fondasi yang semakin kuat. Seperti juga dalam pendidikan, fondasi pendidikan adalah takwa dan akhlak. Hal ini tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan besar pendidikan itu cerminan 5 sila Pancasila. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam adab, kita memperhatikan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia dan dilaksanakan secara seimbang. Pada bulan Maret 2020, sekolah ditutup karena adanya COVID-19. Pembelajaran menjadi berubah dari awalnya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Pendidik harus terus belajar dalam kondisi yang sulit ini dan harus terus bertahan agar tetap dapat memberikan hak peserta didik untuk terus belajar. Selama pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan Microsoft Teams, video call, WhatsApp, kemudian ada video pembelajaran dengan YouTube, dan membuat playlistnya menggunakan Google Classroom, membuat modul pembelajaran dan LKPD, dan juga ketika ada masalah dengan siswa dan orang tua dapat dibahas di live streaming Instagram dengan program obesitas obrolan santai berkualitas. Tetapi ada masalah dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu karena SD kami berada di pegunungan, sinyal menjadi putus-putus dan kurang stabil, dan juga ada kuota yang habis. Belum lagi jika HP itu dibawa orang tua untuk bekerja. Masalah-masalah muncul dalam pembelajaran jarak jauh ini. Learning loss pun terjadi. Diperlukan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Perencanaan PTMT berbasis digital. Kita tahu bahwa siswa saat ini merupakan siswa generasi alpha yang mana terbiasa dan cepat mengadopsi teknologi digital. Oleh karena itu, guru harus belajar dan selalu mengikuti pelatihan untuk bisa membuat media pembelajaran berbasis digital. Metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu bisa dengan blended learning, PJBL, problem-based learning, dan computation thinking. Media pembelajaran digital perlu untuk terus dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Dan tidak lupa untuk terus memperhatikan protokol kesehatan. Media pembelajaran SIDARA, Sistem Peredaran Darah Manusia, untuk kelas 5 itu menggunakan Google Site dengan metode pembelajaran blended learning, project based learning, dan computation thinking. Ini ada Google Site. Nah, ini dengan pembelajaran computation thinking dan model pembelajaran project based learning. Nah, di sini
kita diajari untuk ini dalam pembelajaran, ada banyak media pembelajaran, ada pretestnya, kemudian ada kita diajari untuk membuat Jamboard, kemudian membuat Canva, video pembelajaran dengan menggunakan Canva, dan ada bahan ajar, dan juga ada LKPD dan yang lainnya juga sudah bisa dimasukkan dalam Google Site ini. Ini sebuah ilmu baru dan juga ini ada hasilnya juga. Kolaborasi interaktif siswa di Jamboard. Ini merupakan hasil proyek siswa yaitu video presentasi karya. Dengan keterampilan abad 21 yakni 4C, anak-anak dapat mengasah skillnya dan siap untuk menjalani dunia yang serba digital ini di revolusi industri 4.0. F1 Learning merupakan aplikasi digital dengan materi keanekaragaman budaya Indonesia, dapat diakses di mana saja, kapan saja, tanpa akses internet, mudah dibagikan melalui sosial media. Isi aplikasi yaitu puzzle rumah adat, menghubungkan properti tari, menghubungkan makanan tradisional, membunyikan alat musik, memilih yang cocok, dan juga latihan. Garuda di Hatiku merupakan aplikasi digital materi Pancasila dan pengamalan sila Pancasila. Isi aplikasi memasukkan lambang sila dalam Garuda Pancasila, menghubungkan lambang dan bunyi sila Pancasila, dan puzzle pengamalan sila Pancasila serta latihan. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Garuda di Hatiku mudah dipahami. Evaluasi pembelajaran PTMT yaitu dilakukan dengan diskusi setelah pembelajaran sehingga didapatkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Dengan adanya media berbasis digital itu membuat siswa menjadi antusias dan termotivasi untuk terus belajar. Karakter siswa juga mulai terbentuk dengan adanya PTMT ini. PTMT menjadi alternatif untuk pembelajaran mengatasi learning loss. Inovasi dalam pembelajaran berbasis digital perlu untuk terus dilaksanakan dan dikembangkan. Etika dan tips dalam penggunaan teknologi digital perlu untuk diajarkan kepada siswa. PTMT berbasis digital itu menjadi alternatif untuk mengatasi learning loss. Upaya terus dilaksanakan supaya COVID-19 segera ditanggulangi sehingga sekolah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka normal kembali. Mari terus belajar dan berinovasi untuk mendidik generasi penerus bangsa. Mendidik dengan hati untuk negeri.